Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dunia perkebunan, penanaman pendamping merupakan teknik kuno yang memanfaatkan kekuatan kemitraan tanaman untuk mengoptimalkan pertumbuhan, mengusir hama, dan meningkatkan hasil panen secara keseluruhan. Dengan menanam tanaman yang cocok secara strategis bersama-sama, kita dapat menciptakan ekosistem kebun yang sehat yang tumbuh subur dengan usaha minimal. Salah satu tanaman pendamping yang memiliki peran sebagai pengendali hama adalah dengan penanaman tanaman refugia. Refugia adalah berbagai jenis tumbuhan atau tanaman yang dapat mengundang dan menyediakan musuh alami seperti predator dan parasitoid sebagai mikrohabitatnya, dengan harapan bisa mengendalikan organisme pengganggu tanaman secara alami. Kemudian, tak kalah pentingnya adalah teknik ini lebih ekonomis dan ramah lingkungan apabila dibandingkan dengan penggunaan pestisida, dan produk tanaman yang dihasilkan juga akan lebih sehat, serta bebas dari penggunaan bahan kimia yang bisa merugikan kesehatan. Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe. Terima kasih. Banyak alternatif yang bisa dipilih dalam memilih tanaman refugia, tetapi yang terbaik adalah tanaman yang dapat berbunga. Berikut tanaman berbunga yang terbukti efektif sebagai tanaman refugia. Yang pertama, bunga kenikir. Kenikir atau dikenal juga dengan kosmos adalah tumbuhan tropis yang mudah tumbuh dan terkadang kita dapati tumbuh liar. Tanaman ini selain berbunga indah juga populer sebagai sayuran lalap. Daun mudanya dapat dimakan mentah sebagai lalap atau dicacah dan ditumis. Selain dapat kita konsumsi, menanam tanaman ini pun akan memberikan lingkungan biotik dan abiotik optimal dengan menyediakan pakan bagi perkembangan musuh alami. Salah satunya menyediakan nektar dan polen. Secara naluri, serangga musuh alami sangat menyukai tanaman yang menyediakan makanan bagi dirinya, di mana ini mampu meningkatkan kebugaran bagi para musuh alami untuk bergerak membasmi si hama tanaman. Menanam bunga kenikir di sepanjang pematang sawah terbukti mampu mengendalikan hama wereng, di mana kehadiran bunga kenikir meningkatkan jumlah parasitoid. Parasitoid adalah serangga yang menghabiskan seluruh atau sebagian hidup pada inang serangga lain atau hama. Ukuran parasitoid sangat kecil dibandingkan inangnya maupun predator pada ekosistem sawah. Parasitoid ini akan meletakkan telur di tubuh wereng batang coklat dan mencegah telur menetas atau tak dapat berkembang. Banyak pilihan jenis kenikir berdasarkan warna bunganya. Pilih yang berwarna kuning, karena warna kuning dapat menarik serangga predator maupun hama pengganggu untuk mendekat. Tanaman ini pun dapat digunakan sebagai pestisida nabati karena mengandung senyawa racun, tetapi aman untuk tanaman dan manusia. Tanaman refugia berikutnya adalah bunga zinnia. Bunga zinnia atau dikenal juga dengan bunga kertas merupakan tanaman hias yang tumbuh dengan mudah. Bunga zinnia dapat melakukan penyerbukan sendiri, tetapi bisa juga dibantu oleh serangga untuk mempercepat proses penyerbukan. Ini adalah tanaman hias yang baik untuk pemula karena mudah perawatannya, tahan terhadap panas dan kekeringan, serta tumbuh dengan cepat dan menghasilkan bunga dalam waktu sekitar 60 hari. Bunga zinnia dapat berperan sebagai refugia atau mikrohabitat bagi musuh alami untuk membantu pengendalian hama. Berikut beberapa alasan mengapa bunga zinnia dapat membantu pengendalian hama. Bunga zinnia merupakan sumber nektar dan serbuk sari yang baik bagi serangga bermanfaat. Bunga zinnia pun memiliki banyak warna dan selalu mekar sehingga banyak dikunjungi serangga. Selain itu, bunga zinnia dapat membantu mengendalikan hama kutu kebul. Namun, dalam satu penelitian, refugia bunga zinnia tidak efektif untuk menanggulangi walang sangit. Zinnia tumbuh paling baik di bawah sinar matahari penuh sepanjang hari. Namun, tanaman ini mungkin lebih rentan terhadap penyakit bercak daun di tempat yang teduh sebagian. Penting untuk menjaga dedaunannya tetap kering, guna mencegah penyakit bakteri dan jamur. Oleh karena itu, saat akan menyiramnya, sebaiknya selalu siram di dekat pangkal tanaman. Tanaman berikutnya adalah bunga matahari. Sayuran tidak selalu memiliki bunga yang mencolok.
Untuk memastikan lebah dan penyerbuk lainnya dapat menemukan tanaman sayuran kita, tanaman pendamping harus memiliki konsentrasi nektar yang tinggi atau bunga dalam nuansa biru, kuning, putih, dan merah. Salah satu bunga dengan warna kuning menawan adalah bunga matahari. Bunga matahari menarik serangga karena merupakan sumber makanan bagi serangga. Batang yang tinggi merupakan suar bagi lebah dan kupu-kupu atau penyerbuk bermanfaat lainnya. Karena kaya kandungan nektar, pada gilirannya serangga-serangga yang datang akan membantu penyerbukan di kebun kita. Selain indah dipandang, bunga matahari juga efektif untuk mengendalikan hama wereng pada tanaman padi. Bunga ini dapat menarik predator jenis spirit bugs yang dapat memangsa wereng, trips, apit, tungau, dan kutu putih. Bunga matahari pun cocok ditanam bersama tanaman lain sebagai tanaman pendamping. Batang yang tinggi dan kokoh dapat berfungsi sebagai penopang alami bagi tanaman rambat seperti mentimun dan kacang-kacangan, memberi mereka struktur yang dibutuhkan untuk tumbuh subur. Kepala bunga yang lebar dan mengarah mencari matahari menciptakan keteduhan yang menguntungkan bagi tanaman di bawahnya, seperti selada yang lebih menyukai kondisi yang sejuk. Biji bunganya pun dapat dimakan dan bergizi. Tidak hanya lezat, tetapi juga kaya akan nutrisi penting seperti vitamin E, magnesium, dan silisium, sehingga menjadikannya camilan yang sehat di rumah kita. Yang keempat, bunga tapak dara. Penelitian Barritro pada tahun 2010 menunjukkan bahwa bunga tapak dara dapat digunakan sebagai penghalau atau pembasmi serangga. Bunga tapak dara termasuk tanaman refugia yang dapat menarik serangga musuh alami dan mengusir hama tanaman. Selain sebagai tanaman pendamping yang cantik, bunga ini juga merupakan tanaman herbal yang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Daun dan akar tapak dara dapat digunakan sebagai obat herbal yang sering dimanfaatkan untuk mengobati penyakit diabetes, kanker, sakit tenggorokan, batuk, gigitan serangga, dan kondisi medis lainnya. Tanaman refugia berikutnya adalah bunga marigold. Bunga marigold dianggap memiliki aroma yang paling kuat, sehingga ideal untuk mengusir berbagai jenis serangga. Untuk menggunakan bunga marigold sebagai pengendali hama, kita bisa menanamnya di sekeliling taman, di antara barisan sayuran, atau dalam kelompok. Bunga ini termasuk tanaman pendamping favorit pekebun karena beberapa manfaat berikut. Yang pertama, menarik serangga bermanfaat dan serangga predator. Bunga marigold menarik serangga predator seperti kumbang, lebah, dan tomcat. Serangga predator ini akan memakan hama yang merusak tanaman seperti kutu daun. Yang kedua, mengalihkan serangan hama. Bunga marigold dapat mengalihkan serangan hama dari tanaman budidaya ke tanaman bunga marigold. Berikutnya, mengurangi penggunaan pestisida. Penggunaan bunga marigold sebagai refugia dapat mengurangi penggunaan pestisida hingga 40%. Lalu, penggunaan bunga marigold sebagai refugia juga dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Selain manfaat yang sudah disebutkan, bunga marigold juga dapat mengendalikan nematoda tertentu. Nematoda adalah cacing kecil, biasanya berukuran mikroskopis. Nematoda yang memakan tanaman disebut nematoda parasit tanaman, memiliki mulut seperti tombak yang digunakan untuk menusuk akar tanaman guna memperoleh nutrisi. Akibatnya, nematoda parasit tanaman dapat merusak atau bahkan membunuh tanaman, rumput, dan tanaman hias secara serius. Ini karena akar marigold melepaskan zat kimia beracun yang menghambat penetasan telur nematoda sehingga memutuskan siklus hidup nematoda. Yang keenam, bunga jengger ayam. Bunga jengger ayam memiliki bentuk bunga yang menyerupai jengger ayam jantan. Bunganya tersusun rapat dan bercabang dengan tekstur seperti beludru. Warna bunganya pun beragam, mulai dari merah, kuning, jingga, hingga ungu. Bunga jengger ayam dapat digunakan sebagai tanaman refugia karena beberapa alasan berikut. Bunga jengger ayam berfungsi sebagai mikrohabitat bagi serangga musuh alami tanaman, mengeluarkan nektar yang menarik serangga musuh alami dan serangga hama tanaman. Penelitian pun menunjukkan bahwa bunga jengger ayam dapat digunakan untuk mengendalikan hama kutu daun. Tanaman jengger ayam memiliki populasi serangga predator dan parasitoid yang lebih banyak daripada bunga kertas dan bunga marigold. Tanaman jengger ayam memiliki beberapa kelebihan lainnya, yaitu mudah ditanam dan dirawat, tahan terhadap panas matahari dan kekeringan, cocok ditanam di daerah tropis seperti Indonesia. Selain sebagai tanaman pengendali hama, daun jengger ayam juga dapat dimakan.
Daunnya dapat diolah menjadi lalapan atau dimasak menjadi sayur. Bunganya juga berkhasiat sebagai obat tradisional untuk berbagai penyakit, seperti infeksi saluran kemih, disentri, diare, dan peradangan. Tanaman refugia yang terakhir adalah bunga alisum. Bunga ini termasuk tanaman liar di Indonesia, memiliki aneka warna dari putih, kuning, ungu, dan merah muda. Bunga alisum bukan hanya indah, tetapi juga merupakan pembangkit tenaga penyerbuk. Lebah, kupu-kupu, dan serangga bermanfaat lainnya tidak dapat menahan daya tariknya. Bunga tanaman yang melimpah menawarkan pasokan nektar dan serbuk sari yang stabil, yang seperti tuku kelontong terbuka bagi serangga yang ramah di kebun. Tanaman bunga ini dapat menjadi sahabat terbaik di kebun. Dengan menarik hewan-hewan penyerbuk, bunga ini memainkan peran penting dalam pemupukan kebun, menghasilkan pertumbuhan tanaman yang lebih kuat dan panen yang melimpah. Selain itu, bunga alisum adalah pengusir hama alami. Tanaman ini menarik serangga predator seperti tawon parasit dan lalat sirkit yang membantu mengendalikan populasi kutu daun. Tanaman ini merupakan tanaman pendamping yang bekerja keras untuk memastikan kesehatan tanaman di sekitar kita. Kebiasaan tumbuhnya yang rendah berarti tanaman ini tidak akan menaungi tanaman lain, sehingga menjadikannya solusi penanaman bawah yang sempurna, menciptakan mulsa hidup yang menopang tanaman yang lebih tinggi. Menanam tanaman pendamping yang berbunga selain berfungsi sebagai pengendali hama, juga menambah daya tarik taman. Dengan warna dan bentuknya yang indah, menjadikannya penurun stres yang membuat kita rileks dan nyaman berlama-lama di kebun. Jika tertarik memulai membuat kompos sendiri, tetapi anti ribet dan minim perawatan, klik video pada kiri layar. Jika ingin tahu manfaat pemangkasan bagi tanaman, klik video pada kanan layar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.